Ibu kan pasti kayak, ayo spesialis lagi ya. Kayak ayo abis ini spesialis ini ya, mata ya kayak kukuh gitu. Bu, udah dulu ya. Aku mau jadi musisi dulu. Keren. Hai Gramets, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sinopsis, siasat ngobrol inspiratif dan kritis. Kenalan dulu, tak kenal maka kata sayang ya. Nama aku Pila yang bakal nemenin kamu Gramets selama beberapa menit ke depan. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang atau sosok yang tentunya seru dan inspiratif ya. Di Sinopsis ini kali ini kita akan ngobrol sama seseorang yang nanti akan aku kenalin, pokoknya ditis dikit ya. Tadinya dokter, kemudian menjadi entertainer. Nah, tungguin sebentar dan jangan sampai kelewatan Sinopsis lainnya karena ini adalah konten podcast Gramedia yang bakal ngundang orang-orang yang inspiratif dan juga tokoh masyarakat, bisa influencer, bisa seniman, pokoknya semua akan hadir ke sini untuk ngobrol-ngobrol ya. Jangan lupa juga jangan sampai ketinggalan info-info penting dari Gramedia. Langsung aja follow sosial media Gramedia di @gramedia, @gramedia_promo dan juga @gramedia_kids. Oke, kalau gitu without further ado, ini Pila mau langsung kenalin aja ya. Jadi banyak yang gak bilang kita mirip, banyak yang gak bilang ya, bukan banyak yang bilang. Kalau gitu akan langsung aku kenalin, ini dia Indahkus. Annyeong 여러분, Annyeong, Onni, how are you? Fine. Thank you and you gitu. Enggak dong. Kalau nanya how are you pakai bahasa Korea gimana sih? 잘 지냈어요? Aduh, gimana? 잘 잘, 지, 지, 네, 네, 서, 서, 요. 잘 지내서요. Nggak cocok ya. Yeay, Keren ya. Yang penting kabarnya baik-baik, sehat-sehat. Betul. Datang ke sini masih dengan rambut birunya. Betul. Nanti kan ibu ada translationnya. Betul. Wah, repot. Jadi Indahkus ini adalah seorang dokter tadinya. Kemudian Masih sekarang kok, still. masih still. dong. Tapi sambil menjadi entertainer sekarang ya. Betul. Sambil menjadi entertainer berarti bisa dilihat kan bakatnya banyak. Ya kan, ilmunya banyak. Katanya tuh orang kalau banyak ilmu tandanya rajin membaca buku. Wow. Kapan terakhir kali ke Gramedia? Kapan? Kayaknya sebelum pandemi deh. Sebelum pandemi ya. Oke. Di Gramedia biasanya nyari buku apa? Karena aku dengar-dengar kan kamu katanya suka manga juga. Betul. Suka K-pop. Betul. Atau memang mencari buku-buku tentang organ dalam atau gimana gitu. Tergantung masa ya. Jadi tergantung. betul. Kalau pas masih sekolah dulu udah pasti tuh. Tiap blok aku pasti ke Gramet buat beli buku-buku setebel masalah hidup aku. Oh coy. Yang Iya nanti kan? kita kulik juga ya masalah Betul, hidupnya ya. karena kan kedokteran gila banget ya. Udah biasanya Iya. kita nyarinya bareng-bareng di Gramet, bukannya jadi barengan sama teman-teman aku gitu. Terus Itu yang zaman paling sekolah sering, ya? Itu zaman sekolah kedokteran. Kalau setelah itu aku sebenarnya mungkin mulai muak ya sama buku kedokteran tebal banget. Tapi itu setelah efek samping kuliah kedokteran kena. betul, itu efek sampingnya. Tapi aku terakhir itu beli kayak lagi ngerasa butuh buku yang bisa bikin aku lebih menyembuhkan diri sendiri. Jadi aku Healing. sempat healing. Jadi aku pernah sempat beli buku Love for Imperfection gitu ya judulnya. Itu yang nulis dari Korea. Kebetulan dia memang Buddhis, jadi kayak banyak banget ilmu mungkin dari perdamaian hati gitu ya sama dia. Jadi seru banget ya baca buku itu. Mungkin beberapa kali aku bisa tiba-tiba bisa nangis sendiri gitu. Roller coaster Betul, emosi ya wah betul. terjadi. Tapi setelah baca buku itu apakah do you found the love of imperfection? Jadi ternyata ya pastinya sih kayak jadi ternyata banyak banget ya orang yang kayak gini. Sebenarnya aku bukan aku doang sih sebenarnya ngalamin. Jadi relatable dong. Iya pasti. Mungkin selama ini waktu dulu kan aku mikirnya kayak kenapa cuman aku sih yang ngalamin ini gitu kan. Enggak guys, ternyata tuh itu kayak biasa aja. Biasa kayak aja sebetulnya. Banyak yang lebih parah dan mungkin banyak yang lebih chaos lagi. Jadi kayak ya udahlah sekarang kayak chill, santuy. I mean that's the beauty of it. Yes. Keren banget, aku Oni. Keren banget kamu. Aku narsum aku ya. Salah. Tapi Oni kalau misalkan ke Gramedia nih, apa memori yang paling diingat? Yang paling diinget, aku selalu excited tuh biasanya nyari alat tulis. Pensil mekanik gak sih? Macam-macam, pokoknya nyari yang aneh gitu loh, nyari yang kayak ini kayaknya seru, ini lucu kayak gitu. Pengen punya. Dulu zaman sekolah tuh SD ya Oni. Ada jadi Oni beneran ini manggilnya. Iya, Enggak apa-apa. Itu suka beli ini gak sih? Dulu tuh aku sering banget ya beli pulpen yang bisa buat kuku.
Yang habis itu dikopek, yang kayak kuteks gitu. Tahu, aku suka banget pulpen pensil yang bisa dinaikin lagi. Tahu gak sih yang kalau udah habis dia diambil terus dimasukin lagi dari atasnya. Oh, tahu banget yang Ada. isinya cuma segini-segini ya? Iya cuma segini terus Lucu kayak banget. Iya kayak bisa dicopot-copot gitu. Iya, Pokoknya iya, alat iya. tulis yang aneh-aneh pokoknya kadang Benar, atau nggak benar. binder zaman Iya, dulu iya. buat ngisi makes-mikes. Wih, Gitu keren. kan. Sama banget jadulnya gue. Benar. Bulan-bulan gitu. Marcus Mikas biodata ya? Biodata. Pilih binder atau yang kecil apa? Orji? Oh beda. Aku sih Beda ya? kayaknya emang lebih seneng ke yang bisa aku ingat. Kalau kecil-kecil takutnya hilang kan. Jadi kayak binder aja gitu Oke, jelas oke. gede gitu kan. Iya. Sangat familiar ya berarti sama childhood. Betul. Sama masa kecil, sama masa-masa dulu sekolah. Betul? Seperti Gramedia yang sekarang sangat mensupport semua Gramets di rumah yang kembali mungkin sekolahnya offline. Sekarang udah 100% dan juga kuliahnya sudah kembali lagi bertemu dengan dosennya yang killer-killer. Kita mensupport Kak. Jadi boleh Kak buat yang mau cari Kak kebutuhan kuliahnya Betul, Kak, Kak. kebutuhan sekolahnya Kak, ke Gramedia aja. Tuh seru banget ya Seru sekarang ya udah banget, bisa Wak. kayak nyari apa segala macam. Nyari tas baru. Tas baru. Tapi ini adalah satu menurut aku khas Gramedia banget Apa ya. tuh? Dan katanya sempat viral di Twitter. Katanya kalau ke Gramedia otomatis mules. Gitu ya. Coba yang I don't buat know. kalian yang nonton bener nggak coba komen di bawah dong. Kayak aku pengen Bener. tahu nih kalian mules juga apa enggak. Nggak tahu banget Kamu apa juga hubungannya. mules gitu? Aku mules banget. Nggak tahu apa hubungannya Gramedia sama usus aku ya. Tapi aku mules. Oh, berarti ke Gramet nyari bukan nyari buku tapi nyari toilet Nyari ya toilet. teman-teman. Takut ketahuan nyolok. Benar. Bercanda. Langsung kelihatan stand CCTV nanti. enggak. Betul. Tapi serius aku selalu mules. Kamu enggak berarti ya? Aku kayaknya lupa ya. Maksudnya kayak mungkin ada saatnya aku pernah ngerasa mulus tapi ada juga yang kayak aku ngerasa biasa. Jadi kayak aku nggak tahu apakah itu karena Gramet tapi bisa dijelasin mungkin kayak secara ilmiah Katanya bau buku itu, bau kertas itu nge-trigger. mungkin bau bukunya mengandung Zat-zat sejenis, pedas gitu. mungkin atau yang bisa mengstimulasi hormon-hormon tertentu. Serem ya wah bahasa kedokteran. Aku tahu pasti kamu lebih mules waktu kuliah kedokteran. Ya udah pasti tuh Udah nggak pasti. usah ditanya lagi ya. Tapi nggak kan? disesali dong menjadi dokter. Oh tentu enggak dong. Kalau ada nggak yang disesali, kenapa menjadi entertainer juga? Sebenarnya sekarang masih kayak kalau udah jadi dokter tuh selamanya akan jadi dokter. Oke, Gitu karena lah. ada sumpahnya ya. Satu itu ada sumpahnya kayak Kak dokternya dikemanain masa gelar doang ya nggak bisa Nggak bisa, betul. Itu tuh akan selalu ada di pundak aku kemana-mana itu satu Dijunjung tinggi Edan. Keren. Salim gitu ya. Tapi selain karena pada akhirnya aku nggak tahu jadi Iya, aku kan emang entertainer tuh sebenarnya dari SMA cuman nggak pernah diseriusin Oke. karena janjiannya aku sama ibu aku akan selalu mengutamakan pendidikan. Oke, tapi kamu suka menjadi dokter, maksudnya suka Aku ilmu-ilmu suka kedokteran. karena aku masuknya PMDK juga kebetulan terus kayak aku PMDK anaknya- tuh yang jalur rapot ya? Iya jalur rapot sama psikologi tes. Oke, Psikotes, psikotes, gitu. iya. Aku ingat aku beli buku psikotesnya juga ke Gramet. Aku ingat banget satu buku yang aku beli lupa guys judulnya apa warna hijau. Warna hijau di RPAL bukan, biasanya yang hijau tuh RPAL. bukan RPL bla 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 juga tapi aku nggak beli khusus karena itu kan banyak referensi tapi ada Iya, satu iya. buku yang bener-bener kamu harus baca kalau kamu mau masuk atau lagi mau ngikutin psikologi tes. Mantap banget guys. Ciamik, contohnya berhasil. Betul, terus Jadi masuk dokter. PMDK, terus aku juga gak nyangka sih Kak, oh bisa ya masuk ya, mampu juga nih gitu. Di kampus mana Kak dulu kedokteran? Aku di Universitas Jenderal Ahmad Yani itu di Cimahi, Oke. di Jawa Barat. Nah terus pas masuk aku udah mager kayak udahlah nggak usah ikut SNMPTN karena udah dapat kuliah kan saat itu. Terus yaudah akhirnya pas masuk ternyata aku suka sama kedokteran kayak karena aku kebetulan mungkin SMA cuman bisa biologi ya, matematika, fisika, kimia aku nggak ngerti sama sekali kenapa sesuatu yang jatuh dari atas harus dihitung gitu kayak aku nggak Gravitasi, ngerti. ya, it's called gravitasi Iya and gitu all. kayak kimia aja rumusnya yang gampang tuh aku nggak ngerti. Iya. Oke, Ya udah oke. akhirnya aku remet kecuali biologi karena biologi itu buat aku kayak cerita kan. It's still fun. Heeh. Tunggu punten, And kimia it's tuh- like a story aja gitu. Kimia tuh yang tabel periodik bukan sih? Itu ada juga sih di kedokteran tapi nggak yang kayak ini tambah ini jadi apa gitu. Satuannya apa? Aduh itu nggak ngerti terus udah Repot akhirnya ya? terus kayak kedokteran tuh lebih bercerita. Aku lebih banyak amaze-nya kalau kuliah kayak hah, wah keren banget kayak ngerasa gila satu sel itu tuh fungsinya
seedan itu gitu. Seedan, Seedan maksudnya kayak sebanyak itu dan kayak Tuhan tuh sangat ajaib lah menciptakan kita tuh dari jadi mendekatkan diri sama Tuhan juga gara-gara kedokteran. Iya, jadinya kayak iya bener aku banyak iya. menemukan hal-hal yang terkaitan sama mungkin agamaku sendiri segala macam dari kedokteran. Udah. Terus cuman karena memang sambil kedokteran aku juga sambil entertainment segala macam. Termasuk pas beres SKAT itu aku yang pertama kali aku mulai serius itu kan waktu itu ikut drama musical. Setelah sarjana kedokteran mau SKAT tuh koas. sarjana kedokteran cenah. Kalau SMA tuh dulu masih yang kayak modeling lah, les ini, terus sempet FTV tapi yang enggak yang diseriusin gimana gitu. Nah dari situ baru ketemu musisi, kan di situ isinya musisi semua nih, ada Nino, Vidi, terus ada Dikta, ada Kila, ada Sheila Dara dan segala macam. Aku tahu lagi tuh kan, musikal itu, iya. Itu cuma satunya dan itu 2 season, terus udah selesai dari situ kayak teman-teman aku bilang, udah kenapa nggak diseriusin nyanyinya gitu. Bener juga. Dari situ kenapa? Kayak gitu kan. Dapat ide lagi. Ya udah deh aku mau serius, tapi memang baru benar-benar serius tuh ketika lulus karena mau nggak mau waktunya fokus kan memang, susah banget gitu. Jadi udah disambil dari disambil. Dari semenjak lulus kuliah ya. Udah disambil koas juga gitu. Jadi emang ada fase momen dimana kayak aku bingung ini mau pilih yang mana sih, dokter apa musiknya kayak gitu. Aku pernah kok kayak stop dulu musiknya koas, begitupun aku pernah stop koas baru musik gitu. Pernah kayak gitu. Jadi pada akhirnya aku tahu ternyata passion aku di musik ya baru setelah lulus. Ya udah Bu, udah ya. Kayak ibu kan pasti kayak ayo spesialis lagi ya gitu. Biarkan aku jadi diri sendiri. Betul, kayak ayo abis ini spesialis ini ya mata ya kayak kukuh gitu. Bu, udah dulu ya. Aku mau jadi musisi dulu. Keren. Gitu. Terus akhirnya dari situ ibu aku jadi oke, didukung. Tapi 100%. akhirnya ambil sumpah juga ya setelah itu ya. Oh, kan kalau lulus emang langsung disumpah. Jadi ada ujiannya dulu, ujian yang penuh darah, tangis, air mata, keringat. Tapi darahnya tuh literally ya kalau kedokteran. Betul, darahnya literally darah guys. Gitu. Tapi Kak aku mau tanya Kak, semua sumpah tuh dipatuhi gak sih Kak? Soalnya dia udah sumpah sayang sama aku terus dia gak sayang. Aduh itu kalau soal hati tuh aku nggak bisa tanggung jawab. Karena hati aku juga mana yang tadinya udah berjanji hilang loh. Sampai beli buku itu tadi ya Love for Imperfection. Betul. Ya keren banget. Tapi akhirnya itu ya, akhirnya kayak berarti memang ada satu panggilan. Maksudnya tapi triggernya juga dari orang sekitar yang bawa kayak lo bisa tak? Lo tuh ada banget nih musisinya nih. Iya gitu. Jadi suka. Tapi aku juga suka dokter, aku suka banget jahitan apa gitu. Jahitan aku rapi lah guys. Oke. Jahitannya rapi? Iya banget. Boleh dicoba coy. Jangan ya. Jangan. Iya tapi akhirnya kembali lagi meniti karir di dunia entertain. Sampai sekarang pun aku lihat di your Instagram page bahwa kamu gak kelihatan kayak dokter sama sekali ya. Iya karena edgy banget, wah. Kayak rambutnya biru. Betul. Kayak dokter yang mana itu rambutnya biru, dokter siapa sih gitu. Maksudnya kan ikonik banget di rumah sakit pada saat ada orang lewat pakai jas dokter. Tapi kalau praktek tuh pakai jas dokter ya? Kalau semenjak pandemi enggak. Tapi setelah itu baru sekarang mulai ada yang pakai jas, ada yang enggak. Jadi tergantung rumah sakitnya juga. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan aku di estetik, jadi biasanya jasnya cuma ditaruh doang, jadi enggak selalu aku pakai. Yes, dan tadi juga seperti yang kita ketahui respon keluarganya juga udah kan akhirnya disupport juga. Betul. Menjadi entertainer dan sekarang udah mulai acting juga. Sambil suka gitu. Gak Karena kan tadinya aku nggak suka, karena aku nggak suka. Sebenarnya aku nggak begitu suka ke acting tadinya. Tapi karena pandemi kan tahu sendiri, fair nggak ada nih teman-teman. Jadi sikat aja. Kayak akhirnya ya udah deh aku mau. Terus kayak kebetulan dikasih kesempatan. Terus ternyata justru aku banyak belajar dari situ. Dikasih kesempatan dan waktu ya Kak? Iya pasti betul kan harus nyambung hidup ya nyambung hidup dengan waktu. Tapi ternyata aku suka banget. Jadinya suka juga terus karena terakhir pun jadinya sekarang karena aku juga mungkin udah dikenal sebagai musisi juga, akhirnya jadi ditawarkan untuk ngisi soundtracknya juga. Aku pernah bikin soundtrack juga buat sebuah film. Jadi Sepahit Semanis ya? Terakhir Sepahit Semanis itu yang Kolak Express 3 gitu. Iya. Sampai akhirnya sekarang jadi enjoy sendiri juga acting. Betul. Apa karakter yang pengen banget kamu peranin tapi belum kesampaian? Yang udah kesampaian terdekat sebenarnya kemarin itu kayak aku banget yang kayak yang gitu seru banget. Cuawaan seru banget. Cuman aku jadinya pengen satu karakter yang kayak psikopat gitu, kayak seru deh. Coy, belum pernah. Coy, kamu gak pengen acting jadi dokter?
Aku tuh banyak banget seringnya malah aku tuh jadi dokter. Makanya kayak satu sisi ngerasa ih dokter wae gitu kan. Effortless gitu. Iya, cuman enaknya jadi kayak hari ini aku jadi dokter ini nih, spesialis A, besok jadi spesialis B gitu. Seru kayak satu ceritanya aku jadi anak kepala rumah sakit yang kayak mobil aku ada 1, 2, 3, 4 anak orang kaya. Gitu. Privilege. Iya, jadi kayak serunya tuh acting ternyata aku bisa jadi siapa aja gitu. Seru, jadi aku bisa menempatkan seni peran itu ya. Ya seni peran. Awalnya aku gak suka tapi aku baru ngerti gimana cara berakting, baru aku enjoy sama acting gitu. Tapi masih banyaknya di musisi gitu. Goal deh lawan main yang pengen banget diajak Aduh, acting bareng. Yang kayak gue pengen banget satu project sama misalkan Reza Radian gitu. Karena gue pengen lihat aja nih orang gimana nih pada saat acting bareng atau gimana gitu. Ada gak? Orang luar juga gak apa-apa loh. Maksudnya yang Korea juga gak apa-apa loh. Ada sih. Kalau acting mungkin lebih aku masihnya pengennya di Indonesia sih. Kalau di Indonesia aku pengen banget. Jadi sebenarnya aku dulu pernah dulu banget waktu awal-awal pernah series bareng sama Adipati, tapi aku Adipati Dolken. Jadi emang udah teman tapi udah lama banget. Dan sekarang dia udah fokus banget ya aktor kan. Jadi kayak aku mungkin pengen lagi deh kayak gimana sih rasanya kalau main sama Adi lagi, sekarang Adipati lagi. Sama dia lagi berarti ya. Jadi kepikiran situ ya, tapi kayaknya banyak deh yang pengen aku coba. Biar kerasa developmentnya ya. Iya, maksudnya kayak aku pengen belajar. Aku tuh senang banget belajar dari teman-teman. Ya, kemarin terakhir dari Kevin Julio juga seru banget, banyak banget pelajaran yang aku dapat dari Kevin. Sama Iqbal nggak pengen sama orang Sunda? Aduh itu juga pengen sih. Pengen ya? Jadi pengen kayak jadi Milea diboncengin nggak? Aku kayak leak ya kalau aku leak. Benar. Iya, kalau aku kan leak takut serem deh. Oh iya sih aku. Oke, kita minum dulu kali ya biar nggak. Iya harus banget ternyata. Vokalis ya. Betul. Kita suara disayang-sayang. Kalau dia nggak sayang kita yang sayang. Betul. Aduh. Bismillah jangan lupa. Gimana? ASMR. ASMR. Pengen ASMR-nya abis ini bikinin deh ASMR. Once you try the acting world gitu, kayak you just enter it as an actress. Kayak tiba-tiba yang tadinya nyanyi, masa even dokter, iya nyanyi, iya sampai akhirnya acting. Kalau kamu cuma bisa pilih satu, ya, mau nyanyi apa mau acting? Udah pasti nyanyi sih. Kayak itu kalau itu kayak udah panggilan ya, Wak? Apa ya? Sebenarnya dibilang panggilan Not mungkin really. Iya, not really. Kayak sebenarnya kalau di dokter apa nyanyi, kalau panggilan tuh lebih ke dokter lagi. Cuman kayak passion itu lebih ke nyanyi gitu. Kenapa aku pada akhirnya nyanyi? Aku juga nyobain satu-satu nih kayak kalau jadi dokter aja gimana sih, dari kalau jadi penyanyi aja gimana sih, kalau jadi aktris doang gimana sih. Nah ternyata dari 3 ini yang aku rasa aku nggak bisa hidup itu adalah si nyanyi. Karena kalau misalkan dokter tuh kan kayak aku ada masa pensiunnya sebetulnya enggak sih? Enggak juga sih, panjang sih sebenarnya. Panjang ya dokter. Cuman kalau dokter itu kayak kalau aku dapat pasien, aku bakal selalu nampung energi negatifnya mereka kan. Aku harus selalu ngasihnya dikeluarin energi lagi positif. jadi energi positif, betul. Betul. Jadi mereka masuk keluar tuh udah jadi energi positif And lagi. it's sometimes exhausting. Betul, itu sih sebenarnya. Nah, gimana caranya? Aku tuh ngerasa aku butuh sesuatu yang aku bisa luapin, aku bikin, aku tampung. Iya. Doing it for you and just you ya. Iya, dan makanya lagu-lagu aku tuh sebenarnya based on personal experience juga. Jadi akhirnya aku ngerasa, aku harus nyanyi karena dengan aku bikin lagu segala macam. Kayak memberi makan jiwa gitu. Iya, jadi kayak aku nuangin segala energi negatif aku ke situ, terus akhirnya orang denger gitu. Udah aja sih. Dari aku, oleh aku, untuk aku gitu. Pilih indahku. Gak usah dah. Salah. Oke, kalau gitu kita lanjut ya sebelum kita Oke. kemana-mana nih. Aku mau tahu dong kalau misalkan jadi dokter kan tadi udah sempat cerita kuliahnya tuh susah, koas tuh capek, berdarah-darah dan segala macem. As a musician, how? Atau as an actress, entertainer lah, let's call it that way. How? Karena gini, kalau misalkan jadi penyanyi tuh kita kan pasti harus punya satu karya yang mana untuk bikin orang tahu kita siapa. We have to make them listen to our song, make them understand the meaning. Betul. So that's acting gitu. Kayak kalau kita belum kayak prove kalau misalkan we could act, I could play that role gitu. Itu kan sulit juga, struggle juga gitu. How? Sebenarnya kalau buat aku semua profesi tuh namanya juga profesi harus dibangun dari namanya ngisi nol. waktu kan. Kalau itu sih sebenarnya aku anaknya mulai sekarang makin gak pilih-pilih gitu kan. Iya. Jadi makin kayak
udah yang penting aku tahu, aku pengen nyoba karena aku Aries. Jangan lupa dengerin Aries teman-teman. Ambitious. Masuk tuh kan promosi ladder kan. Benar. Available everywhere. Terus Cuman enggak sih, saya lebih kayak aku anaknya suka challenging. Aku suka banget kayak jadi jangan kasih aku tantangan karena aku pasti akan ambil pasti gitu. akan kelawan ya. Akan aku mau gitu. Oke, Jadi oke. eagernya adalah untuk ngebuktiin aku bisa sejauh mana, aku bisa sampai mana. Begitupun misalkan udah selesai nih di dokter, aku tahu nih jadi payah, tangis, keringat, berdarahnya gimana di Semua dokter. muanya ya. Nah, akhirnya aku kayak di musik sama kok gitu juga akan ada selalu kayak aku Beda di- medan perang aja beda, ya. Iya beda-beda perang, cuman enaknya karena udah ditempa banget nih di dokter yang ini Mentalnya tuh udah ini ya. iya salah dikit taruhannya nyawa Gila, sayang. fatal, total, Betul, fatal, kayak total. salah dikit nih itu aku dosanya tuh sama nanti. Nah, Iya, maksudnya iya. dosanya tuh beda gitu kan. Maksudnya kayak Oke. kalau di musik ya falas-falas dikit oke lah malu paling habis itu bisa Diomongin latihan lagi, terus lupa gitu. Iya, maksudnya kayak jadinya aku lebih fight aja kali ya di next di 2 kerjaan ini, jadi ngerasanya kayak bukan sesuatu yang bikin aku kayak Ngedown nangis. lagi, Jadi butuh kayak- healing lagi. Iya, jadi enggak. Jadi kayak mungkin karena ya untungnya aku udah ditempa di kedokteran ya. Jadi Iya. mungkin mental aku juga lebih kuat lah ketika ngerjain sebuah ngambil kesempatan yang Apapun challenging itu. lainnya gitu. Iya. Kalau nulis lagu termasuk challenge nggak buat kamu? How do you write a song? Metodenya apa? Karena biasanya beda musisi, beda trigger, beda cara, beda approach. Kalau aku sih lebih ke kan dapet ilham nih ya tiba-tiba. Nah, dapet ilhamnya itu nggak bisa ditakar guys dan nggak bisa aku tentuin dapat di mana, kan bisa di jalan, bisa di toilet. Pernah nggak lagi bisa praktek lagi terus buang kayak- air bisa. Lagi praktek sih dapat ide gitu. Kayak lagi praktek enggak ya, karena aku anaknya all out. Jadi Oh, misalkan iya, aku fokus ya. iya, aku tuh justru sebenarnya lebih strict ketika aku jadi dokter. Oh, galaknya Ariesnya tuh di situ ya. Iya, dibilang galak enggak, tapi aku tegas karena aku sayang pasien aku nggak pengen pasien aku datang, Oke. dia keluar nggak dapat apa-apa, cuman sembuh, nggak mau. Oke. Aku pengennya setiap pasien yang datang ke aku dia ngerti sakit apa, dia Oke. tahu next harus kayak gimana, dia tahu harus nge-treat diri dia kayak gimana kalau dapat penyakit yang sama. Jadi dia nggak clueless ya. Nggak clueless. Jadi aku senang banget Iya, gitu. iya, iya, kayak, sangat thoughtful. Iya, iya, Jadi aku sayang pasien-pasien aku. Oke deh, gini aja. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin Indahkus as a brand. Oke, You yourself here girly as a Yes, brand. yes, me. What's your brand? Dokter, musisi atau aktris? both. Kayaknya sekarang jadi 3 deh. Repot nggak tapi ngurusin personal branding kamu dari 3 profesi itu? Awal iya karena aku sendiri, tapi sekarang I have the whole team gitu. Jadi aku Oke. punya barang sama timku juga, tapi itu tetap harus berangkat dari aku karena kan baik lagi aku yang harus tahu pengennya kayak gimana, pengen Oke. dikenal sebagai apa. Tapi untuk saat ini memang mungkin jadinya kena juga nih orang-orang jadi lebih tahu aku di musisi gitu. Oke, mostly sekarang berarti sekarang the public itu somehow knows you as musician, singer, songwriter. singer-songwriter. Yes. Oke. Tapi sepenting itu nggak maksud aku untuk kamu ya? Itu penting banget. Itu penting banget. Banget. Jadi sebenarnya ini juga sebuah proses yang Ya. aku juga baru tahu ya. Kayak dulu aku mikirnya udahlah terserah aku aja lah mau jadi apa gitu kan, sebenarnya dari Rebel parah kan. Usia belia. Iya, terus kayak udahlah kenapa sih harus di branding bla 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 gitu kan, Ini kayak ini diri gue sendiri. ini gue Kalau lo nggak suka minggat gitu. mau gue posting apa bodoh Suka amat gue, gitu iya, kan, iya. apalagi di Twitter gitu kan yang kayak aku mau posting apa aja, aku Iya. mau ngomongin apa aja gitu yang kayak seru banget. Tapi lama-lama aku ngerti gitu kenapa misalkan nih tim aku selalu bilang, "Dah jangan ngobrolin ini di sini atau dah jangan posting ini di sini." Aku ngerti meskipun akan ada perlawanan dan Iya. aku tuh biasanya kayak Idealis kamu masih berbicara tuh ya. dan aku biasanya aku tanya, "Kamu kenapa aku nggak boleh?" Detail, Coba jelasin. Iya. kenapa, efeknya apa, contohnya apa. Kayak Oke. gitu aku sampai kayak gitu. Jadi kayak dan akhirnya aku makin sini makin ngerti, oh ini toh efeknya. Oh manfaatnya ini toh ketika misalkan aku ngejaga brandingan, Oke. branding aku hati-hati Good karena impact, bad impact, and iya all gitu. betul, Oke. apalagi ya teman-teman udah dilihat sebagai misalkan public figure atau apapun. Iya. Ya, Banyak yang harus teman-teman, dijaga sih. dan kayak even perkataan atau sesuatu yang teman-teman pakai itu bisa berdampak banyak ke orang. Iya. Apalagi yang negatifnya Betul, gitu, betul. bukan cuma dicontoh Betul. aja, tapi mungkin teman-teman bisa di blacklist juga dari macam-macam. Jadi Brand ini udah nggak bisa di Itu, sana sini, udah repot. gitu. Apalagi di era-era SJW ya. Maksudnya semua orang kan zaman SJW. sekarang udah semakin vokal menggunakan social media semakin sebagai kritis, platform ya semakin kritis. untuk semakin menyuarakan lagi community-nya, mewakili lagi Betul. ini, mewakili itu, ngebela ini, ngebela itu ya kan. betul. Iya, Makanya sepenting itu. Tapi penting banget. yang aku mau tahu dari seorang kamu Oni. Yes. Since when do you realize
kalau personal branding is that important Baru-baru for ini. you? Oh, It's Really? around probably turning point-nya apa? tahun ini. Jadi setelah aku keluar Once in a Blue Moon, my first EP. Oh, oke. Di mini album aku yang pertama. Itu kan benar-benar ya kebetulan baru juga akhirnya aku merampungkan tim aku dan tim aku mulai saklek sama Oke, namanya sekarang udah brandingan. settle nih ya. Udah settle banget. Akhirnya tuh banyak berantemnya di situ, tapi berantem in a good way ya. Jadi kayak aku pengen tahu kenapa nggak boleh gini, kenapa boleh kayak gini, bla bla bla, sampai aku ngerti kayak aku jadi mulai ngerti bahwa, dan aku juga sempat ini kalau teman-teman lihat ada di sini juga sempat baca ini. Dan yang aku ingat itu adalah perbedaan antara famous sama known itu beda banget. Beda banget. Itu yang Beda penting. banget. Aku kayak merasa tertampar karena Yeah. selalu berantem gara-gara itu doang. But which one do you prefer though? Known of course. Known, being known for something you do, something you create, Jadi, instead of being betul. famous for something that you don't even know why. Iya betul banget, betul banget. Jadi kayak aku ngerti kayak emang iya susah sih bangun sesuatu. Oke. Apalagi personal branding itu nggak gampang, itu dibangun bisa bertahun-tahun. Iya, iya. Tapi ya balik lagi yang aku suka adalah jadinya kita punya value gitu ketika kita tahu Value, apa iya. yang mau dikenal dari kita. Kenapa harus indah kus? Kenapa? Betul. Gitu. Itu menurut aku value yang gak bisa ditukar sama apapun. Contoh zaman sekarang kan sering ya brand juga udah mulai memilih brand ambassador-nya. Itu. Mungkin itu juga jadi salah satu penilaian kayak enggak nih harus indah kus nih jadi biaya gue nggak bisa orang lain gitu. Gramedia aku siap wah. Gramedia, aku nggak punya number tapi aku punya niat baik ya. Betul, Gramedia I love you, sarange. Gramedia. Oke, tapi ada nggak maksudnya menurut aku once lo udah punya personal branding ya, lo harus punya attraction. Betul, itu pasti. Ya, what you attract. Uh-uh. Dan di sini yang pengen mungkin gue tanyain ya, mungkin Grammates di rumah juga butuh banget knowledge ini. How do you attract a brand Oke. into making you as their brand ambassador? How? Oke, ini juga penting banget. Dulu aku mikirnya aku harus terlihat A, B, C, D, F, G depan brand. Itu salah teman-teman. Kalau Ternyata buat enggak aku, gitu. Ternyata enggak gitu. Kayak just Oke. being yourself gitu. Kayak kita gini depan Gramet kan? Ya halo Gramet, Halo, Gramet. terus Balik lagi. terus. Push terus. Maksudnya kayak ternyata just being yourself aja. Ketika misalkan kamu jadi diri kamu sendiri, maksudnya kayak you don't have to prove like who you are gitu. Kayak kamu nggak mesti kayak aku nih gini. Iya, iya, Nggak mesti ya. Justru kayak dengan kita nggak bilang apapun, ya udah kayak banyakin achievements kayak gitu. Indeed. Banyakin Iya, iya. hal-hal yang Iya, mungkin iya. menurut kamu baik gitu, nggak mesti kayak oh orang ngelakuin A kamu jadi ngelakuin A Ya, juga. just do Justru good. just do good saja. Kayak dengan kamu ngelakuin itu ya kamu tanpa sadar juga kamu bangun Brandingnya sendiri gitu. dan being consistent ya. Itu konsistensi Itu juga kunci penting banget lagi, itu kunci banget. Betul. Karena balik kan lagi. kunci is key ya. Iya, kunci. Karena kalau key adalah kunci. Key adalah kunci. Kunci is key, benar gak sih? Astaga, Iya. betul banget. Aduh, aku jadi lupa ngomong. Iya. Nah, terus Nah, itu sebenarnya ya. kan ada sebenarnya itu pilihan ya teman-teman. Konsistensi. Kayak, Ya, konsistensi. you always have choice to be Iya, consistent bener. sama enggak gitu. Iya, dan brandingan juga sebenarnya adalah personal branding adalah sesuatu yang Oke. personal dan pilihan banget sih. Aku nggak bilang, Interesting, yeah. aku nggak. Sebenarnya aku kalau sebagai aku nggak bilang kayak oh iya kamu harus jadi yang positif banget. Ya, Enggak dia juga juga. manusia ada negatifnya. What's the gitu. point of proving something? Iya by the nggak way? usah lah, Nggak santai ada, kayak nikmatin gitu. aja hidup Iya. lo gitu kalau Oke. misalkan kayak gitu. Itu tadi kita bahas personal branding. Sekarang aku mau tanya sama kamu soal rebrand. Rebrand. Berubah personal branding. Oke, aku pernah juga Oke, kayak gitu. what do you think about that and how do you did that? Sebenarnya nggak ada yang salah. Balik lagi aku anaknya liberal. Aku tuh selalu Asal ngeliat. konsisten kan? Iya, aku tuh selalu ngelihat hal sekarang ya mungkin kayak makin banyak pertemanan kali ya. Jadi mungkin ngelihat oh seru banget ya orang, terus jadinya kalau aku ngeliat suatu masalah termasuk rebrand itu sebenarnya nggak masalah kok kalau misalkan suatu saat nih kalian ngerasa ada yang ngerasa kayak oh ternyata aku pengen dikenal sebagai yang lain. Ya nggak apa-apa, cobain aja asal konsisten gitu. Tapi Oke. sebelum rebrand itu benar harus dipikirin kayak A B C D F-nya. Jadi jangan asal Why ya? tiba-tiba, Kenapa ya, ya? harus lengkap dulu lingkaran emasnya seperti 5W 1H. Jargon baru kita ya. Jargon Lima. baru kita. Kita bikin girl band aja gimana? Gramedia Girls, wah terus G-girls. G-Girls, G-Girls, gitu. Jadi nggak ada yang salah kok, nggak ada sama sekali yang salah tentang pilihan. oke. Termasuk misalnya nih kalian pengen, ada aja kan orang yang kayak aku pengen gimmick dulu deh baru branding, kan itu
balik lagi pilihan Iya, kalian. asal works ya, asal Itu. kembali lagi ada perhitungannya, ada Betul. stepnya, and you gotta make everything works gitu aja Iya. sih. Nah sekarang gini deh, kita bahas community dulu nih. Mungkin Community. sekarang era-eranya community nih, community sudah semakin aktif lagi, mereka represent dirinya. Kalau misalkan, kamu kan K-pop ya, maksudnya, Yes. tapi suka gak dipanggil K-popers, nggak biasa aja? Aku biasa, misalnya kayak kalau kamu nganggap aku K-popers ya, Ya, it's aku okay juga, gitu. betul. Iya, iya, Tapi iya. ya nggak apa-apa. Maksudnya aku santuy banget sih. Ya, yang aku mau bicarakan di sini sebetulnya image-nya pencinta K-pop, karena sempat banyak viral kan. Apalagi recently juga ada yang viral dari boyband favorit kamu juga tuh. Betul. Fanbase-nya mulai rame. Nah, yang aku pengen tahu gimana pendapat kamu seputar behavior dari K-popers itself yang triggering netizen lainnya. Oh, it's getting serious. It's getting here. serious indeed. Tapi ini penting untuk aku tanyain sama kamu Oke, ya. harus. Yang mungkin triggering netizen lainnya sampai akhirnya keluarlah tuh hate speech dan stereotype kepada K-popers. Oke. Jadi kalau buat aku, ya emang kita harus ngerti bahwa emang Indonesia ini penyumbang pecinta K-pop terbesar ya. Oh iya. Di Asia. Itu based on data tuh. Nah, dan kalau aku mungkin karena aku juga brandingannya ke arah sana, jadi aku juga ngerti. Kebetulan aku suka nih, jadi mau nggak mau kan akan ngikut ya. Akan- Jadi kalau akan orang- muncul tuh akan di muncul personal branding itu, kamu, betul. ya. Dan nggak apa-apa, toh aku suka dan aku tahu, aku ngulik Di-encourage segala aja. macam. Toh aku juga nyari ilmu, misalnya kayak aku belajar juga tentang K-pop segala macam. Terus yang aku harus tahu adalah, jadi gini, kalau teman-teman mau ikut sebuah komunitas atau emang suka di situ, harus dipelajari bener-bener. Kayak nggak cuman K-pop aja ya, mungkin teman-teman taunya, ih serem banget tahu K-pop bla 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 bla. Ya sebenarnya semua komunitas juga gitu. Bisa kok. gitu, asal Bisa kayak you know what you stands for. Satu itu ya, baik lagi emang ini ngelatih bener-bener kita jangan asal ngomong misalkan atau asal ngelakuin suatu hal, itu pasti akan berdampak. Cuma kebetulan mungkin aku ngerasanya sih justru sebenarnya aku amazed kok, misalkan nih fans-fansnya nih sangat sayang nih sama idolanya, sampai ya kalau misalkan ada orang salah ngomong ya mungkin maksudnya nggak kesana, malah di hate Misleading, speech. Iya, ya. jadi misleading segala macam. Jadi kayak buat aku, baik lagi apa yang kita sampaikan pun juga harus dilihat, harus Iya, iya. benar-benar dipikirin, karena memang ada hal yang mungkin kita nggak maksud gitu, tapi orang nangkepin gitu, ya itulah media. Jadi kayak baik lagi sebenarnya ya dari kitanya sih yang harus benar. Termasuk kayak K-pop pun ya, aku ngerasa banyak pelajaran yang aku dapat dari situ. Oke. Tapi ada banyak hal yang aku ngerasa aku jadi senang karena mungkin aku bikin karya, aku juga nggak expect bakal gede banget, terutama di Twitter tuh jadi viral banget, apalagi di fanbase. Jadi aku pernah bikin lagu judulnya 24 Hours. Itu buat Ya, idola Taeyeon. aku. Taeyong NCT. Kebetulan aku si Jennie juga. Itu benar-benar low expectation banget. Aku nggak ngepromosiin gede-gedean gimana, karena gimana itu banget ya. tribute kan. Jadi aku pengen ya udahlah low-key aja. Waktu itu viral banget di Twitter sampai ke fanbase Taeyong semua di luar negeri. Jadi kayak banyak banget, Cina, Jepang, Thailand, Filipina. Kayak aku kayak I nail shock. it gitu gak? Jadi kayak oh gila ya komunitasnya tuh Sebegitunya. Sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang positif. Betul. Pada saat itu di convert menjadi bentuknya support. Just like Ih, that one. betul banget, Ya betul kan? banget. Ya, tapi Iya. sometimes ya emotion keeps getting in the way ya. Jadi Iya, kayak jadi betul. nggak wise lagi, dan freedomnya social media sama itu kan terrifying ya. Itu mengerikan Iya, banget. Orang tuh makanya. bebas banget mau ngapain. Betul. Iya ya. Wah, minum lagi Wah, yuk biar nggak Oh iya haus betul, yuk, boleh yuk. banget. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas ini dulu deh, current project. Oke. Seorang Indah Kus lagi menjalani apa sekarang? Kalau sekarang aku lagi banyak fokusnya tadi di musik, karena baru selesai rampung keluarin Once in a Blue Moon. Makanya rambut aku biru tahun ini. Terus sekarang lagi mau lanjut buat ngeluarin acoustic versionnya juga di platform music dari Once in a Blue Moon. Terus ntar bakal ada Semua lagu promotion tuh? tour. Semua lagu. Semua lagu. Itu yang Korean versionnya? It's also with Korean version. Oke. Terus habis itu ada promotion tour Jawa Bali. Promo tour Jawa Bali udah ada MC? Belum. Oh belum. Nanya doang. Siapa tahu Gramet mau bareng aku. I love you Gramet. Iya nanya doang. Iya, Kan- cuman bilang Iya, aja. bilang aja, Kita kan nggak emang apa-apa. be yourself aja Iya. kan di sini. Tapi Jadi gini deh, interesting karena aku tahu aku mau ketemu kamu. Of course I listen to your song. oh thank you so I do listen to your much. song. Thank Terus you. I notice some of your songs itu punya hintnya IU. How did you know that? Guessing aja. Karena kebetulan emang aku suka banget sama Ayu. Yeay, congratulations, kamu benar menebak preferensi Yeay, aku dapat musikku. hadiah apa Oni?
kamu dapat hadiah Ini? cintaku padamu. Oh, kirain aku udah dapat hadiah ini. Itu kan emang buatmu ya kan. Iya, tapi bener ya. Betul, jadi sebenarnya ada 3 sebenarnya. Jadi kalau misalkan bisa dilihat, kalau ada yang tahu nih ya, ada Hayu, ada Haze, ada Bibi. Ya ada 3 penyanyi yang kalau dilihat lagu yang Aries tuh lebih ke Haze, lagu yang ini lebih ke Ayu gitu. Jadi emang referensi gitu. Kesana ya. Nextnya gimana? Kamu akan bikin lagu yang seperti 3 tadi atau memang kamu akan lebih explore lagi? Sebenarnya kalau untuk referensi tetap akan aku bikin secara versi aku sih. Jadi itu cuma referensi yang dimana aku akan olah lagi biar Olah jadi lagi, betul, lagu betul. aku kayak gitu. Ya, Tapi untuk kayak menjadi inspirasi aja. betul, apakah Ya, next ya. aku sebenarnya kalau dilihat mini albumku juga nggak selalu ballad kok, nggak selalu Iya, even ada yang R&B. R&B. Iya, betul. Betul, jadi kayak bener masih Warna banget ya. Menurut aku tuh di lagu-lagu kamu memang warnanya suara kamu. Jadi kayak musiknya kemanapun ya yang lain follow aja. Karena mungkin aku udah nulis sendiri kali ya dulu Oke. pernah. Oh, zaman-zaman- jadi sekarang semua udah tulis sendiri. semenjak jadi aku rebranding juga kok yang lagu aku Be With You itu udah bikin lagu sendiri, sampai sekarang aku bikin lagu sendiri. Jadi dulu aku sempat di label sebelum akhirnya bikin label manajemen sendiri. Oke. Pernah yang kayak Oh, berarti udah independen banget udah ya independen. kamu. Aku Iya, iya. indie. Jadi kamu banget. Miss Independent, that's why I love her. Ya gitu. Gitu. Lalu? Udah terus dulu aku sempetin di rumah musik di sebuah label yang aku juga mungkin saat itu aku juga nggak ngerti harus gimana, jadi kayak dikasih lagu aja gitu. Jadi kayak ternyata nulis lagu sendiri tuh justru lebih keluar ketuang nih, karakternya. Jadi ketuang, kayak- dan aku mungkin jadinya tahu enggak aku maunya kayak gini, aku Iya, mau iya, musik kayak gini, aku mau gitu. Jadi lebih Iya, iya. tahu apa yang aku pengenin juga sih sekarang. Tapi kamu ada beberapa lagu kamu Betul. Belum. Sorry. Tapi kamu Salah sih deh. Sorry. Tapi kamu di beberapa lagu kamu tuh aku ngerasa kayak kalau jatuh cinta ya jatuh cinta, kalau melo ya Betul, melo. itu tuh perjalanan. Apakah itu pengaruh suhu Bandung yang dingin? Itu satu, that's why I love Bandung Iya, so much. soalnya katanya ngaruh. Beberapa musisi R&B di negara-negara yang berudara dingin itu sound sama rasa lagunya tuh dingin. Betul, makanya lagu aku kebanyakan lagunya pas hujan tuh enak didengerinnya. Iya, benar-benar. gitu. Iya, Makanya benar juga. iya, maksudnya kayak aku juga, makanya aku akhirnya nerusin di musik karena di lagu Endless Loop Oke. yang Indonesian version itu udah nembus 1 juta streams Iya. awal tahun ini. Terima kasih buat teman-teman yang denger. Thank you guys. Thank you guys, makanya Terima kasih. Mama papa thank di you, rumah guys. nggak mau terima kasih? Iya itu juga. Ibu aku dan bapak aku yang Di rumah. Iya itu. Tar dulu dong. Dari Iya. tadi ibu, bapak, teman-teman kesebut kalau doi itu ada gak sih? Iya, yang deket ada, tapi kalau untuk yang lebih serius sih. kamu tuh penganut ini ya, Wak, penganut jalanin dulu aja. Sekarang iya mungkin ya gimana ya, kayak itu seiring bertumbuhnya usia tuh Oke. jadi kayak lebih Ya lo mau chill. serius gak nih? Kalau enggak ya udah nih, tar dulu deh. Gue dokter, gue musisi, Waduh, nggak gue gitu aktris, sih. gue sibuk gitu gak? Kayak gitu sih, tapi ya pokoknya ya aku masih kayak kalau kenalan mah bisa sama siapa Bisa sama. aja. Tapi apakah kalau kamu ngeliat cowok personal brandingnya juga harus bagus? Aku mah anaknya santuy banget lagi. Justru kalau aku kalau cowok tuh kayak bener-bener I don't look kamu punya apa, pekerjaanmu apa, latar belakangmu apa. Yang Iya, penting maksudnya klik cocok. Nyambung let's go. gitu ya? Iya, maksudnya kayak aku bener-bener gak lihat apapun Luar yang kamu biasa. pakai. Keren. Tapi gini, mungkin itu untuk kamu ya. Tapi Iya. untuk mungkin ada cowok-cowok opa-opa di rumah, Opa-opa. ada yang pengen mencoba menggait hati seorang Indah Kus. Menurut aku coba kamu baca buku ini dulu, Dewa. Betul. Ya, jadi ini tuh, tapi ini serius ya. Maksudnya it changes my life too. Karena jadi menyadari kalau personal branding itu sepenting itu. Penting, Ini tuh penting. sebetulnya buku ini itu adalah buku yang menceritakan, bukan menceritakan, kayak tells us Iya. tentang personal branding. Dan ini mungkin call me cliche, tapi somehow di sini di buku ini tuh ada apa namanya analogi ya, analogi Betul. apa janang dan jeneng. Betul. Katanya gini, kalau makanan, ini makanan kan ya janang ya, Iya. makanan Jawa kan. Iya, Ayo dong iya. penonton gimana iya apa Betul, bukan? itu ngangguk. Itu yang sebelah Iya, situ ngangguk. tuh, Iya. jong kiri. Itu ngangguk katanya kan sih. Kalau di makanan gini, kalau makanan jatuh, belum 5 menit masih diambil, ditiup-tiup kita kunyah lagi, betul. Tapi kata kalau jeneng atau nama yang udah jatuh, secara reputasi itu udah mesti balik. Gila itu meskipun sebenarnya banget. kalau aku baca ada hal yang kayak Apa part favorit kamu? aku suka cara penulisnya nulis. Iya, iya. Karena kayak dia tuh nulis kadang kayak flexing abis gitu. So kayak
Tangan jernih. Tapi bener, Terus, ya. kalau lo mau kayak gue, ingat lagi tujuan lo. Sialan nih bener, tapi bener sih juga gitu, nih, orang bener gila juga. juga. Iya. Bagus, jadi terus benar sebenarnya basic dan sangat mudah untuk dibaca, dimengerti. Jadi orang juga bacanya tuh kayak yang Nggak mikir, bosan, ada buku yang kayak mikir. aduh panas nih kepala gue. Iya, enggak. Aduh, Ini apa bukunya nih? santai dan enggak mesti yang harus sehari habis. Gimana? Ini bukan novel, Enggak. teman-teman, yang besok harus kita bahas di Iya. klub, tapi enggak, ini santuy. Jangan terburu-buru, hidup ini bukan kompetisi. Betul. Keren. Iya. Tapi Kak kalau misalkan Kak ada yang nanya nih Kak, Gramets di rumah nih Kak aku mau baca bukunya, carinya di mana sih Kak? Carinya di Gramedia loh, masa nanya lagi, say. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yeay, seru Gua banget. dapet, ya ampun, seru banget. Aku Seru takut banget. abis ini ada produser mau bikinin kita duo gantiin The Sister. Oh, mantap sih. Jadi judulnya nggak sister amat. Jadinya G Girls. G Girls, Gramedia Girls. Ya. Oke, mungkin buat Gramets yang dari tadi udah nonton di rumah berpikir-pikir gitu ya, kalau misalkan pengen jadi kayak Indah Kus tuh harus gimana? Step yang mau dimulai itu apa? Misalkan ternyata di rumah juga ada seorang dokter yang juga suka menyanyi. Oh, banyak yang mau kayak gitu. berpikir gimana caranya supaya my music works on people. How? Mungkin kamu punya kesan-pesan atau tips buat Gramets di rumah, nggak cuma yang dari dokter mau jadi penyanyi ya, mungkin kamu dari Oke. AP mau jadi AP gitu ya, boleh mungkin dikasih tipsnya. Oke, yang tips yang pertama adalah harus tahu banget is that you're really passion. Maksudnya itu benar-benar passion kamu Yeah. nggak Do sih? you love that? Kayak would you die for it? Itu satu. Would you die for Karena it? kayak ketika kamu bilang aku capek, lemes, lelah, kayak exhausted gitu ya, berarti itu mungkin bukan passion kamu. Dan nggak apa-apa juga kalau ternyata kamu nemuin sesuatu hal yang kayak gitu. Cari lagi aja sampai kamu ketemu. Nggak mesti. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Nggak Stop mesti. pretending ya, itu Stop bahaya pretending, banget. dan jangan pernah ngebatasin diri kamu. Kayak kalau orang-orang bilang udahlah dokter aja kali. Oke, fokus. oke. So what gitu, dokter Tom tuh bisa, Iya, aku iya. juga bisa, kayak kamu juga pasti bisa. Nggak mesti harus punya satu kok, Jangan 2, 3 dikasih passion. boundary, betul. Nggak apa-apa. Betul, iya, jangan bilang kayak passion lo apa, terus itu tuh nggak harus selamanya satu jawaban. Like, you do itu you, bisa man. plural loh, itu Iya, bisa plural, itu benar-benar. bisa more than one. Ini terakhir ya, mungkin gue pernah mendengar sesuatu yang menarik nih. Apa tuh? Nih, mungkin ini menarik juga buat lo. Jadi someone once asked me, dulu waktu pertama kali training jadi penyiar, jadi memang dituntut untuk kayak berfikirnya tuh liar, Ini nih lebar. gantian nih, oke. Iya, bukan, ini mungkin untuk sobat, untuk Gramets di rumah juga gitu. Aku ditanya, menurut lo yang benar itu mikir inside the box atau outside the box? Aku nggak pernah denger inside the box loh. Ya maksudnya karena mungkin lo memberikan box untuk kepala lo sendiri gitu. Bener juga ya. Which one? Harusnya kok ya ini beda-beda pendapat Iya, ya. iya. Kayaknya harusnya kayak nggak, ya terserah lah mau di mana aja. Iya, Karena iya. kan sebenarnya box itu yang bikin kita sendiri. You, ya. iya. Dan ternyata memang itu jawabannya. Itu jawabannya? You gotta think with no box. Oh, cool. Chess dulu. Ih, G-Girls. G Girls. Jadi langsung tunggu aja ya single kita yang Yang covernya gini Iya, kan. benar. Aku kayang ya. Betul. Seru banget, tepuk tangan dulu semuanya untuk Indah Thank you, terima Kus. kasih. This is by Gila. far is one of interview aku yang paling seru. Oh, Ngobrol-ngobrol yang paling really? seru. Karena selain kita mirip, Kita mirip banget, nggak bisa bedain kan. mudah-mudahan nasib dan rezekinya juga ya. Amin. Bercanda ya Gramets di rumah. Di sini kita kan pengen senang-senang aja Betul. ngobrol-ngobrol dari Santuy, Betul. santai. Dan ini wouldn't be the last of us. Jangan lupa saksikan sinopsis lainnya karena pasti juga akan seseru ini. Siapa tahu aku lagi kesini, Betul. ya kan? Akan seinspiratif ini, banyak insights-nya. Dan sekali lagi jangan lupa like video ini, komen video ini, subscribe channel ini biar kita viral dan dipanggil lagi. Oke, terima kasih. Annyeong Gramets. Bye.